Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Masalah Emang Ada. Nah, tamu kita kali ini sangat spesial, yaitu ada Mas Aji. Mas Aji ini adalah suami dari Mbak Inka. Nah, Mas Aji, kan kita tahu ya bahwa hidup ini memang untuk diuji. Jadi setiap kita pasti pernah mengalami ujian hidup. Mas Aji sekarang ceritain dong, ujian hidup Mas Aji apa sih yang paling berat yang pernah Mas Aji alamin? Ya, ada sih beberapa hal ya yang aku bisa sampaikan. Pertama yang mungkin ketika aku menghadapi PHK. Namun sebelumnya aku ini menyampaikan ini bukan berarti aku menggurui, bukan aku berceramah, tapi sekedar berbagi ya. Berbagi cara sehingga kehidupan rumah tangga aku sekarang bisa lebih tentram, lebih damai, ya nggak ada rasa khawatir, was-was, bahkan lupa rasa stres tuh kayak gimana. Ya pada saat itu aku lagi senang-senangnya bekerja, tiba-tiba manajemen mengatakan aku harus PHK dengan alasan kalau nggak PHK, kamu kontrak lagi. Ya aku bilang, aku nggak bisa dikontrak lagi. Nah, keluar dari ruang direksi itu aku terus terang sih, dengkul tuh gemetar gitu. Aduh, gimana ya? Dan rasa itu ketika aku pulang juga aku nggak bisa ngomong sama istri gitu ya. Aku hanya diem, bengong gitu ya. Sampai 3 hari aku hanya bisa diam, bengong, menitikan air mata terus gitu ya. Sampai suatu saat istri saya bertanya, ayah kenapa? Enggak apa-apa. Enggak mungkin, kata istriku. Pasti ada sesuatu. Ya barulah aku bilang, maaf ya Ma, ayah tuh sekarang mengalami PHK yang tiba-tiba mendadak. Kata istriku, ya aku bersyukur lah, istriku mengatakan, udah gak apa-apa ya, gak masalah. Toh ketetapan atau peristiwa ini pasti ada campur tangannya Allah. Jadi gak usah dikhawatirkan, yang penting kita ikhtiar aja. Di situ aku merasa bersyukur, aduh ada istri yang bisa gak ngomel, gak was-was, gak, ya di bayanganku tuh, waduh pulang ke rumah istri gimana bayar sekolah, biar gimana bayar uang belanja segala macam. Ternyata enggak gitu. Itu benar-benar yang aku rasakan. Alhamdulillah ya. Dan satu statement mengatakan bahwa peristiwa ini ada campur tangan Allah gitu. Dah ayah merenung aja ya, rasakan pengaturan Allah pasti baik, khususnya buat kita semua dan untuk ayah sendiri. Nah disitulah aku mulai bangun, merasakan ya pengaturan Allah ini pasti akan ada message buat aku gitu, ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan. Nah, aku tetap berjuang ya. Bukan berarti aku tidak ikhtiar, aku tidak melamar kerja. Iya, tapi aku juga melakukan membuat CV, melamar tempat mana ya, sampai berapa puluh CV saya bikin gitu ya, nggak kehitung lah. Tapi di sini ada satu message yang aku merasakan ya, bahwa kerja itu, ibadah itu bukan hanya kerja nyari duit loh. Tapi ibadah itu adalah juga melakukan hal-hal yang Allah suka. Nah, aku lakukan adalah ya, sekarang ini aku bisa lakukan ngantar istri, ngantar anak, jemput istri, seperti itu. Yang aku bisa lakukan. Dan apa yang aku lakukan lagi? Ya aku coba membuat hal-hal yang sama sekali aku belum pernah lakukan ini. Benar-benar belum pernah. Yaitu apa? Aku harus melakukan jual barang. Barang yang, ya Allah gitu ya. Barang kompor yang aku harus jual. Kemudian velg mobil. Apapun yang kau bisa jual. Masuk, keluar masuk pasar loak lah istilahnya gitu ya. Di situ aku merasa, aduh benar-benar dijidat sama di bawah. Gak pernah seumur hidup aku begini gitu. Mas mau nggak beli velg saya? Oh enggak, saya nggak perlu mas. Itu rasanya aduh nggak enak banget. Pak, saya butuh uang pak buat beli buat ini istri amanah saya.
Nggak, saya nggak butuh kompor kayak gitu kok. Itu, aduh, rasanya benar. Itu yang membuat, tapi ya udah, aku berjalan terus ya. Tetap apa yang aku bisa ikhtiarkan. Aku sholat tetap, ngantar anak tetap, ngantar istri tetap, jemput istri, jemput anak tetap. Ya. Sampai suatu ketika ternyata memang benar. Ketika itu, aku masih ingat sih, tiba-tiba aku lagi sholat zuhur gitu ya. Setelah sholat zuhur, telepon berbunyi, kring gitu ya. Ada panggilan. Panggilan yang nggak disangka-sangka, yang tempat aku tidak melamar. Ternyata bos aku yang dulu sekian tahun yang lalu itu pernah kerja sama. Dia bilang, Ji, tolong dong kamu datang ke sini. Kamu buat CV dan sebagainya. Oke Pak, terima kasih. Saya datang ke kantornya, interview, dan ya benar ini pengaturan Allah. Memang persoalan hidup itu kita akan alami dan akan diselesaikan juga sama dia. Ketika kita tetap aja jalan ikhtiar. Akhirnya apa? Aku diterima di kerja di situ. Aku mendapatkan gaji yang boleh dikatakan lebih dari tempat yang dulu. Ya. Aku juga bisa mendapatkan asuransi buat istri dan anakku. Aku bahkan dapatkan mobil yang bisa dipakai dibawa pulang ya untuk kepentingan aku. Bahkan aku bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri gitu loh dengan kantor. Inilah aku merasakan benar-benar persoalan hidup yang aku khawatirkan sebenarnya nggak perlu, karena persoalan itu memang akan datang. Hanya kita tawakal aja, kita usaha aja, kita baik aja, ya kan, kita taat aja kepada Allah, rela mengikuti apa yang diinginkan, dan persoalan itu diselesaikan dulu oleh Dia yang mengatur ini. Itu sih yang aku rasakan gitu sih. Luar biasa ya ujian hidupnya Mas Aji. Tapi juga yang luar biasa adalah Mbak Inka sebagai istri. Kok bisa sih Mbak Inka? Apa yang Mbak Inka rasain ketika menghadapi seorang suami yang di PHK, tapi kok Mbak Inka bisa tenang aja gitu? Apa sih Mbak Inka, boleh diceritain Mbak Inka? Iya, sebenarnya ya karena kita tahu ya bahwa Allah tuh sangat simpel dan sederhana. Allah itu nggak minta kita macam-macam. Allah cuma bilang taat, ikutilah petunjukku, jalani kehendakku, perintahku. Cuma itu aja. Jadi selama kita ngejalanin perintahnya, aman hidup kita. Nah, jadi waktu Mas Aji bilang, wah ayah PHK, ya nggak apa-apa. Yang penting kan hidup tuh kan bukan untuk kerja. Hidup tuh untuk ibadah, untuk menjalankan kehendaknya, untuk taat. Ya udah, dan taat itu bukan berarti harus kerja. Kerja adalah bagian dari ketaatan. Jadi ketaatan tuh banyak sekali sih, nganterin istri, nganterin anak, bantuin istri itu kan selama dilakukan semata-mata karena kehendak Allah, memfasilitasi kebahagiaan anak dan istri, memberi rasa nyaman, kan dia ridho gitu. Jadi buat aku tuh waktu itu, ya nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita nggak mau menjalankan ketetapan Allah. Makanya waktu itu aku bilang, ayah coba deh ngerasain bahwa ini yang terbaik dari Allah buat kita. Sehingga ayah mau fokus pada ikhtiar. Makanya Mas Aji sambil nganterin, dia bukan tidur-tiduran, dia membuat CV ratusan, malah bukan puluhan, seingat Ika ya. Dan satu lagi yang pada akhirnya memang kita berdua sama-sama berjuang untuk bisa memiliki kemampuan taat sama Allah ya. Selain kita belajar tuh ya di sekolah Kalbu Mutiara Tauhid, kita juga berjuang untuk membuktikan itu gitu. Setahu aku gitu, Mas Aji itu dan informasi dari teman-teman itu, Mas Aji itu orang yang gak pernah susah dari kecil. Orang yang selalu hidupnya duitnya banyak lah istilahnya gitu. Tapi waktu itu dia sampai mau ya pergi ke Pasar Lowak, ke Taman Puring. Yang aku juga sampai gini, ya Allah, ya kuatkanlah dia, soalnya harus membuktikan bahwa ketaatan itu bukan karena kita kaya, tapi
kekayaan itu justru karena ketaatan kita. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Jadi ketika kita membuktikan itu ke Allah bahwa kita nggak apa-apa, semua itu selama bisa memudahkan kita menjalankan tugas sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, ya kita lakukan aja. Karena menurut Allah itu manusia yang terbaik itu yang paling taat, bukan yang paling kaya atau yang paling berpangkat. Itu sih Cindy, dan alhamdulillah karena kita sama-sama tujuannya sama, ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Tuhan. Jadi apapun kita lakukan walaupun nggak enak banget gitu. Jadi gitu sih Cindy. Wow, alhamdulillah. Bener ya, Mas Aji dan Mbak Inka sudah membuktikan bahwa semua persoalan hidup bila diatasi dengan menggunakan sudut pandang Al-Quran, benar kata Allah. Bila mengikuti petunjuk Allah, maka melewati masalah tidak ada rasa was-was, khawatir, gelisah, dan bersedih hati. Alhamdulillah. Baiklah soulmate, sampai ketemu lagi di episode-episode masalah emang ada yang selanjutnya. Ikuti terus kita di Instagram, di Facebook, dan juga di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.